Kembali lagi di channel saya ya. Wah, kembali lagi ini tentang Rocky Gerung ya. Wah, kalau soal Rocky Gerung memang tidak ada habisnya. Selalu mengomentari kinerja kerja orang, atau mengomentari keluarga orang, atau mengomentari orangnya tersebut ya. Kali ini Rocky Gerung ada mengomentari tentang Pak Jokowi. Wah, kata-katanya itu luar biasa. Dia pandai memang, kata-katanya itu kayak filosofinya itu, kata-katanya itu gampang susah ditebak gitu ya. Jadi dianggap orang cerdas, padahal inti dari kata-katanya itu kayak menjelekkan orang, kayak menjatuhkan orang gitu ya. Inti dari kata-katanya itu sebenarnya nggak bagus. Dan kali ini juga ada dari Bambang Pacul ya, videonya yang bilang kalau Pak Jokowi ini pola kerjanya itu nggak terbaca. Jadi orang-orang seperti Rocky Gerung ini nggak bisa mencari kejelekan Pak Jokowi gitu ya, nggak bisa menjatuhkan Pak Jokowi. Dan di sini ada juga video Pak Jokowi ngomong kalau Freeport udah menjadi milik Indonesia. Yang awalnya sahamnya cuma sedikit, tapi lama-lama karena Pak Jokowi, Freeport bukan milik Amerika lagi ya, tapi milik Indonesia. Luar biasa nggak itu? Yang dulu kita dengar kalau Freeport itu, wah itu Amerika. Sekarang udah berani kita ngomong kalau Freeport itu milik Indonesia. Luar biasa nggak itu? Berarti pemasukannya itu masuk ke Indonesia semua, uang penghasilannya ya. Wah, luar biasa nggak itu? Luar biasa sih. Oke, kita lihat ya gimana videonya. Let's go. Kan itu dari awal nggak berguna, karena bagi Pak Jokowi itu dia nggak kenal sebagai peralatan untuk menghasilkan kekuasaan. Dia menghasilkan kekuasaan dengan memonopolis segala macam sumber daya, termasuk oposisi dihilangin. Jadi sanggung di Mahkamah Konstitusi kemarin dong, termasuk kekonyolan. Bayangkan misalnya seorang bocah menelpon suami dari tantenya untuk meminta kakaknya jadi wakil presiden atas perintah bapaknya. Apa nggak konyol tuh? Kegilaan macam apa dibandingkan dengan segala macam peradaban? Mau puyi kayak itu nggak sampai segitu tuh. Malah kadang sebagian membuli, tapi saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek. Saya terus saja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Karena Pak Rocky posing, Pak Jokowi tanpa pattern, langkahnya tanpa pattern. Yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur. Saking pusingnya Pak Rocky nggak bisa merumuskan cara kerja Jokowi. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Mati. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92 approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh. Tembaga sekarang Freeport. Sebelumnya kita hanya memiliki saham di situ hanya 9%. Kemudian kita ambil alih dengan negosiasi. Sekarang sudah mayoritas menjadi 51%. Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61% lagi. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70% itu masuk ke negara. 70%. Begitu kita naik lagi menjadi 61% nantinya, 80% akan masuk ke negara. Inilah proses-proses, tetapi untuk mendapatkan hal seperti itu, sekali lagi, tantangannya besar,
tantangannya tidak mudah, butuh nyali, butuh keberanian. Kadang-kadang, ini kok di dalam negeri, kita ngambil alih seperti ini, nggak ada yang dukung, diem-diem saja, malah kadang sebagian membuli. Tapi saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek. Saya terus saja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Jadi kalau kita konsisten, hilirisasi, kemudian digitalisasi, masuk ke ekonomi hijau, kita konsisten terus ke arah itu. Saya yakin Indonesia emas di tahun 2045 itu bukan sesuatu yang sulit kita dapatkan. Dan kita tahu ke depan tantangan-tantangan itu semakin berat, gelombang disrupsi teknologi semakin kencang. Kita tahu hampir setiap hari ada barang-barang baru. Big data analitik, AI, machine learning, stem cell, bioteknologi, robotik, semuanya muncul terus-menerus. Satu belum kita selesai, kita pelajari, muncul yang lain. Dan juga tantangan yang kita hadapi, rivalitas dan geopolitik yang sulit kita hitung, sulit kita kalkulasi. Kita tahu perang masih terjadi di Ukraina, di Gaza, di Yaman, dan juga kebijakan proteksionis global yang dulu semua terbuka, semua mengajak global masuk ke globalisasi, tapi sekarang sudah kebalik lagi. Semua memproteksi. Entah dengan embargo, entah dengan sanksi, restriksi, semuanya. Dan kalau kita hitung 2014 masuk ke 2023, sudah naik 3 kali. Negara-negara yang jadi proteksionis dan penggunaan fiskal dalam perang. Kita tahu juga tantangan perubahan iklim yang semakin masif. Dan ini juga sama, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Kita tahu, kita di 3 tahun yang lalu, misalnya urusan beras kita masih bisa pegang. Tapi begitu ada El Nino, kekeringan panjang, kemudian hujan ekstrim yang sangat deras sekali, semuanya menurunkan produktivitas pertanian kita. Sehingga mau tidak mau, karena urusan perut rakyat, kita harus mengimpor beras. Tetapi sekarang juga mengimpor beras juga tidak semudah 5 atau 10 tahun yang lalu. Karena semua negara juga ingin memegang stok berasnya sendiri-sendiri. Tidak mau menjual karena juga untuk menyelamatkan rakyatnya sendiri-sendiri. Kita tahu 19 negara sekarang ini telah menstop, mengurangi, dan 5 negara menstop total ekspor berasnya. Sehingga negara-negara dengan penduduk besar itu kesulitan, banyak yang mengalami kesulitan dalam mencari pangan untuk rakyatnya. Dan kita tahu potensi krisis itu sekarang ada di mana-mana, di hampir semua negara. Negara-negara maju terutama sekarang ini betul-betul berada pada tantangan itu. Negara-negara besar di dunia, Jerman misalnya, probabilitas untuk mengalami resesi sudah di angka 72%. Kemarin kita tahu Jepang masuk resesi, Inggris masuk resesi. Tantangan-tantangan seperti itu yang kadang-kadang kita tidak sadar karena kita masih berada pada posisi normal. Uni Eropa, probabilitas untuk masuk ke resesi 60%. Dan Indonesia, alhamdulillah kita patut bersyukur berada di angka 1,5% probabilitas resesinya. Saya menaruh harapan besar pada generasi muda, kepada mahasiswa Buddhis Indonesia, pada himpunan mahasiswa yang berorientasi pada kebangsaan,
yang selalu menjaga persatuan, yang selalu menjaga Pancasila, yang selalu menjaga NKRI. Karena itulah kunci kekompakan ini akan membawa negara kita melompat menjadi negara maju. Wah, itu dia ya videonya. Wah, luar biasa kan tadi di awal Rocky Gerung mengomentari, konyol katanya. Kata-katanya itu bawa-bawa suami, kakak. Wah, betul-betul itu di luar nalar sih mengomentari kepala negara ya. Terus Pak Jokowi ada yang membuli katanya. Pak Jokowi tahu kalau ada orang-orang seperti Rocky Gerung ini, tapi Pak Jokowi nggak pernah menanggapi karena Pak Jokowi selalu fokus kerja, fokus melakukan hal-hal bagus, hal-hal baik. Seperti kata Pak Jokowi, kalau yang saya lakukan itu benar, saya terus, katanya. Wah, luar biasa nggak itu kata-kata dari Pak Jokowi. Buktinya Freeport udah menjadi milik Indonesia sekarang. Keren kan? Keren. Jadi terbukti semua kerja Pak Jokowi tidak cuman omon-omon doang seperti Rocky Gerung ya. Komentari orang aja kerjanya. Oke, itu sekian video dari saya. Bye.